Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1381 Keterbatasan Lubang Hitam. Sementara para tetua dari Sekte Awan Abu-Abu membicarakan tentang awal mula Minos yang tak tertandingi sebagai Master Sekte, Kaisar ini kembali ke Kota Awan. Setelah meninggalkan medan perang bersama Saint Spiritual dan Angelica level 75, dia segera berangkat menuju tempat istri dan putrinya berada, tertarik untuk kembali ke Dataran Hitam. Minos ingin menggunakan pos teleportasi antara Flaming Empire dan Black Plain untuk segera kembali ke Kota Kering dan melawan teroris AB lagi. Jadi setelah meninggalkan lubang hitamnya di salah satu pos Sekte Awan Abu-Abu, dia tidak membuang waktu dan meninggalkan area itu tanpa mengkhawatirkan hal lain. Karena itu, Angelica mau tidak mau menanyai keponakannya saat mereka sedang bergerak. Minos, apakah kamu tidak takut seseorang melakukan sesuatu dengan perpaduan teknikmu? Apakah aman meninggalkannya tanpa perlindungan khusus di tempat itu? Mendengar ini, orang suci spiritual level 75 juga ingin mendengar motif Minos dan dengan cermat memperhatikan pemuda ini. Dia merasa bahwa lubang hitam itu rumit, tetapi dia tidak tahu apakah orang suci spiritual tingkat tinggi akan berpikiran sama dengannya. Jadi betapa relevannya hal itu, dia akan sangat khawatir jika dia berada di posisi Minos. Tidak hanya dia meninggalkan benda itu tanpa perlindungan, dia bahkan mengisyaratkan anggota sekte kita untuk melemparkan musuh ke dalam benda itu. Bagaimana jika benda itu lepas kendali? Dia bertanya-tanya sebelum mendengar jawaban Minos. Tidak ada yang bisa melakukan apapun dengannya. Dia berkata dengan percaya diri. Minos tahu bahwa kultivator tingkat tinggi dapat memanipulasi atau melakukan serangan balik terhadap lubang hitamnya. Namun hal itu membutuhkan sage spiritual di bagian tengah tahap ini untuk bertindak melawan benda itu. Karena tidak ada orang seperti itu di pihak sekte pembunuh suci dan hanya sedikit orang seperti itu yang akan melintasi perbatasan kekaisaran, dia diyakinkan tentang kemungkinan itu. Siapapun di bawah tahap ke-9 yang mencoba menjelajah lubang hitam saya hanya akan menemui kehancurannya sendiri. Dia memberitahu bibinya dan pengawal yang ditinggalkan Oswald untuk membantunya. Ia tidak bisa menyerap orang di atas level 75 saat ini. Tapi jika orang seperti itu berani menantangnya, mereka berisiko kehilangan sebagian tubuhnya dan bahkan mati. Minos teringat cerita yang dia dengar dari orang-orang di pos gereja spiritual di ibu kota Vogel beberapa tahun lalu. Pada saat itu, seorang suci spiritual level 73 hampir kehilangan nyawanya karena lubang hitam. Orang seperti itu nyaris lolos dari hal itu. Namun, ia kehilangan tubuh aslinya, harus menempati tubuh lain dan menerima hilangnya tingkat kultivasi yang dimilikinya sebagai konsekuensinya. Itulah yang bisa terjadi pada orang-orang yang lebih kuat dari lubang hitam di medan perang yang mereka tinggalkan. Itu adalah ancaman mematikan bagi orang-orang di bawah level 75. Potensi bahaya bagi mereka yang berada di antara level tersebut dan level 83, dan tidak berbahaya bagi mereka yang lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan jika master dari sekte pembunuhan suci mencoba mempermainkan benda itu, bahkan dia bisa kehilangan sebagian tubuhnya. Mengetahui hal ini karena peristiwa itu dan pengetahuannya mengenai perpaduan tekniknya, Minos merasa yakin tentang masa depan senjata semacam itu. Benarkah itu? Orang suci spiritual level 75 itu bertanya, merasa bahwa ini sangat berlebihan mengingat Minos masih berada di kultivator level 67. Minos lalu menjelaskan, itu benar. Saat ini, aku tidak akan mampu mengendalikan semua kekuatan itu seperti yang aku inginkan. Aku akan sangat terbatas melakukan hal itu jika kamu bertanya padaku. Tapi dia adalah segalanya. Lagi pula, itu bukanlah perpanjangan dari kekuatanku melainkan ciptaan yang bisa melampauiku. Di satu sisi, ia seperti cabang-cabang makhluk hidup. Ia dapat berkultivasi sendiri dan akhirnya melampaui tingkat budidaya tubuh utamanya. Dan bagaimana kamu bisa memanfaatkannya? Angelica bertanya padanya. Dengan menggunakan mekanisme khusus, kata Minos tanpa membahasnya terlalu jauh. Dia dapat melakukan beberapa hal dengan lubang hitam tersebut, bahkan jika wilayah ruang angkasa itu menguasainya. Misalnya, dia bisa bersembunyi di dalamnya atau secara halus memvariasikan arah hisapnya. Itu tidak akan cukup untuk bertindak melawan lawan yang sadar dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun, hal itu cukup mengejutkan mereka yang tidak mengetahui kapasitas lubang hitam tersebut. Itulah yang dilakukan Minos di wilayah utara melawan teroris AB ketika dia hampir melenyapkan orang tersebut. Namun di luar kemungkinan itu, dia bisa menggunakan susunan dengan level yang lebih tinggi dari lubang hitam itu sendiri untuk mengendalikannya. Arai, tidak seperti artefak yang dibuat oleh pandai besi, tidak memiliki batasan dalam hal budidaya penggunanya. Yang penting bagi mereka hanyalah keberadaan energi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Energi ini bisa berasal dari lingkungan atau, lebih baik lagi, dari kristal spiritual. Dalam kasus ini, Minos menggunakan kristal bermutu tinggi, yang ditinggalkan Henricus Longus untuknya. Karena itu, dia dapat menahan kekuatan wilayah ruang angkasa tersebut.
Selain itu, dia dapat menggunakannya untuk mengembangkan bom lubang hitam yang dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal untuk membunuh musuh atau untuk memperkaya ruang budidaya. Namun dia tidak akan menjelaskan secara detail mengenai rahasia tersebut kepada kedua orang tersebut, bahkan mengingat mereka berdua berasal dari keluarganya di kerajaan ini. Bagaimanapun, selama lubang hitam itu tidak melebihi batas level 79, aku akan bisa menggunakannya untuk mempengaruhi sekte musuh itu secara signifikan. Dia berkata kepada sesama pelancong. Bukankah itu terlalu kuat? Pria yang ditinggalkan oleh Oswald bertanya, merasa ini mungkin akan menjadi terlalu kuat dan sampai pada titik mengancam keberadaan musuh yang tidak dapat mereka musnahkan. Minos memahami pertanyaan orang ini dan menjelaskannya. Tidak, saya dapat membagi kekuatannya untuk menghasilkan bom lubang hitam yang kurang kuat. Begitulah rencana Minos untuk mengalahkan sekte pembunuh suci. Dia ingin menghasilkan beberapa lubang hitam yang bahkan bisa menyerap para suci spiritual tingkat tinggi. Dan kemudian dia akan membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kemudian, dengan bagian-bagian itu, dia akan membentuk bom lubang hitam yang pada akhirnya akan dia gunakan untuk menghancurkan basis organisasi besar itu. Dengan cara ini, dia dapat memenuhi janjinya kepada Oswald dan Patience untuk tidak menghancurkan organisasi musuh tersebut, hanya untuk melukai beberapa pilar terpentingnya. Karena itu, orang-orang itu berhenti menanyai Minos dan mengembalikan perhatian mereka untuk kembali ke markas sekte dengan selamat. Adapun Minos, dia mengingat detail terpenting dari rencananya tetapi sudah mulai memikirkan apa yang harus dilakukan setelah kembali ke negaranya. Aku harus mencari kabar tentang Isabelle untuk mengetahui apa yang telah dia capai bersama Harold. Dia membayangkan hal ini, mempertimbangkan semua kemungkinan yang dia gunakan untuk melawan kelompok AB saat ini. Jika dia bisa membantuku menghubungi sage spiritual itu, mungkin aku bisa mendapatkan celah untuk melawan makhluk sialan itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1382 reaksi. Sementara itu, di markas besar sekte pembunuhan orang suci, pemimpin organisasi itu, Mortimer Burgess, level 79, baru saja menerima berita dari medan perang antara pasukannya dan pasukan sekte awan abu-abu. Setelah itu, Kaisar Minos Stuart meninggalkan medan perang, kembali ke sekte awan kelabu. Orang yang melaporkan kejadian baru-baru ini selesai memberitahu pemimpin sekte itu. Mortimer dan para tetua tingkat tinggi di daerah itu mendengarkan semua itu dengan ketakutan, mencoba memahami situasinya. Berita tentang Minos yang mengambil alih sekte awan abu-abu masih hanya diketahui oleh para tetua organisasi itu sendiri dan para petinggi keluarga kekaisaran. Selain orang-orang yang terhubung langsung dengan lingkaran orang ini, hampir tidak ada yang tahu tentang kenaikan Minos di sekte itu. Akibatnya, mereka terkejut karena Minos tiba-tiba terlibat konflik dengan sekte Oswald. Pada saat yang sama, mereka mendengarkan dengan cermat deskripsi pria itu tentang betapa destruktifnya Minos terhadap kekuatan organisasi mereka. Perpaduan teknik dari Kaisar Stuart tampak luar biasa. Namun, mengingat para pembudidaya tingkat tinggi tidak dapat terlibat dalam konflik tanpa adanya kebutuhan yang dapat dibenarkan, mereka tidak bisa tidak khawatir. Senjata di lengan Minos bisa mengancam mereka. Mereka tidak takut pemuda itu mengakhiri hidup mereka. Yang membuat mereka takut adalah dia akan memfasilitasi perubahan haluan demi kepentingan sekte awan abu-abu sehubungan dengan kemajuan perang. Karena itu, ekspresi keraguan dan kekhawatiran dapat dilihat di area pusat sekte pembunuhan orang suci. Dia yang melakukan semua ini, istri dari pemimpin organisasi itu adalah salah satu orang pertama yang mengatakan sesuatu dan memecah keheningan sesaat setelah perkataan bawahan sebelumnya. Sepertinya cucu Oswald cukup berbakat. Rumor yang datang dari wilayah utara bukannya tidak berdasar. Ya, dan yang lebih buruk lagi, konflik kita dengannya sepertinya sudah ditakdirkan. Beberapa orang di sana berkomentar, merasa pemuda seperti itu terus mendekati mereka tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menghindari Minos. Mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan Minos sampai seseorang yang beruntung dari wilayah utara mendapat persetujuan dari gereja dan menyewa sekte ini untuk melenyapkan Kaisar Stuart. Kemudian keluarga sekte ini mencoba melenyapkannya dengan berkolusi dengan Abbé Vogel, namun mereka gagal lagi dan mencoba menghindari masalah lagi. Sekarang Minos sendirilah yang mulai terlibat dalam konflik antara sekte ini dan organisasi Oswald, sehingga kemungkinan terjadi pertemuan lagi di antara mereka. Memikirkan hal ini, mantan tetua tidak bisa tidak berpikir bahwa pertemuan di medan perang antara mereka dan Minos Stuart yang merepotkan tidak bisa dihindari. Mortimer mendengar semua ini dan mengepalkan tinjunya, menyesali kekalahan yang dia alami sejak kebangkitan Minos. Gavin tiba-tiba menghilang setelah pergi ke wilayah utara. Kemudian, bahaya pemusnahan menimpa sekte ini karena gereja spiritual terus-menerus mengawasi mereka, dan sekarang begini. Mortimer sudah lama bersiap untuk bertindak melawan sekte awan abu-abu dan mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan mengorbankan organisasi itu. Namun, ketika sektenya perlahan-lahan mendominasi medan perang melawan organisasi tersebut, Minos muncul sebagai variabel negatif terhadap rencana pemimpin lokal ini.
Mengingat sejarah baru-baru ini, pria ini cukup stres karena kaisar spiritual muda di level 67 dapat melakukan banyak hal terhadapnya. Bajingan Stuart, kamu pasti kutukan terbesar yang pernah kuhadapi selama bertahun-tahun hingga saat ini. Dia memikirkan hal ini dalam diam, merasa bahwa meskipun lemah, Minos memiliki kekuatan seperti kecoa. Dia sangat sulit untuk dibunuh. Jika Minos Stuart ingin bermain melawan kami akan menari mengikuti musik. Jadi pria level 79 ini berkata kepada komando organisasinya. Apa niatmu, ketua sekte? Seseorang bertanya ketika yang lain terdiam. Dia lalu berkata, mari kita laporkan kelompok teroris yang bertindak di dataran hitam. Kirimkan informasi kepada orang-orang itu bahwa Minos Stuart berperang dalam 2 perang secara bersamaan. Itu akan menaikkan suhu di kerajaan kecilnya itu. Apa? Minos melawan sekte pembunuh suci? Isabella menanyai salah satu bawahannya setelah mendengar berita penting ini dari medan pertempuran antara kedua organisasi tersebut. Ya, setelah menjadi ketua sekte, dia pindah ke medan perang dan bertarung melawan musuh dari sekte awan abu-abu. Dilaporkan bahwa wanita itu memberikan semua informasi yang perlu diketahui sang putri, hal-hal yang seharusnya sudah diketahui Harold. Terdengar sekarang, setelah mendengar semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir, pewaris kerajaan ini senang dengan penampilan Minos. Dia merasa itu akan membantunya menyelesaikan masalah yang ada di dataran hitam saat ini. Dia sudah tahu bahwa ayahnya juga akan mengetahui informasi ini. Jadi, dia tidak menyia-nyiakan waktunya dan mengejarnya, tertarik untuk terus membantu suaminya. Ayahku harus bertindak sesegera mungkin untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi kekaisaran, serta membantu Minos lebih cepat mengakhiri ketegangan di negara itu. Dia memikirkan yang terbaik untuk kedua belah pihak saat dia berlari menuju tahta kekaisaran. Aula. Sementara itu, kaisar sudah mempertimbangkan situasi saat ini dengan serius, mencoba memahami langkah terbaik yang harus diambil saat ini. Minos menjadi sangat kuat, matanya menyipit. Dia sudah dapat mempengaruhi medan perang organisasi-organisasi itu. Jika dia menyelesaikan situasi di dataran hitam, dia akan bisa menyelesaikan perjanjian denganku dalam beberapa tahun. Selain itu, dia mungkin benar-benar bisa membantuku mengenai kerajaan bunga. Sementara Kaisar Edward Stone mempertimbangkan kemungkinan tersebut, Minos sudah berdiri di samping istri-istrinya, menceritakan apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Pada saat yang sama, Oswald dan anggota keluarga lainnya berada di pinggiran kota untuk merayakan kemenangannya bersama Kaisar Stuart dari medan perang. Ayah, Sarah yang ada di sana juga merasa senang karena gelak tawa dan kelucuan orang-orang di sekitarnya. Oh, Sarah kecil. Minos menggendong anak itu, membuatnya tertawa gembira melihat ayahnya setelah berjam-jam jauh darinya. Namun Sarah juga senang karena orang-orang di sekitarnya memuji ayahnya. Dia cukup cerdas dan memahami bahwa hal-hal positif sedang terjadi pada Minos. Oleh karena itu, sebagai seorang putri yang bangga, dia hanya bisa tersenyum, meningkatkan mood seluruh area di mana nenek dan kakek buyutnya berada bersama seluruh anggota keluarga. Jadi, haruskah kita kembali? Saya yakin kita akan mendapat masalah setelah hari ini, meskipun pencapaian inilah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah kita saat ini. Minos berkata kepada istrinya, dia tahu dia akan mendapat lebih banyak masalah dalam jangka pendek. Tapi itulah hidup. Terkadang untuk mengambil 2 langkah ke depan, seseorang harus mengambil 1 langkah mundur. Minos tahu bahwa sebelum keadaan menjadi lebih baik, keadaan akan menjadi lebih buruk. Jadi dia tidak akan pernah menyesali apa yang telah dia lakukan, dan dia sudah dalam mood untuk mulai menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, inti dari keluarga Stuart berangkat kembali ke kota kering. Bangkitnya dataran hitam bab 1383 balas dendam. Beberapa hari kemudian, setelah menyelesaikan masalah sebelumnya tentang posisi barunya di Sekte Awan Abu-Abu, Minos dan keluarganya segera kembali ke kota kering. Hanya dalam 2 hari lebih sedikit, mereka sudah berada di ibu kota kerajaan Dataran Hitam, di mana mereka segera mendapat informasi terbaru tentang situasi lokal mengenai kelompok teroris AB. Namun tidak ada hal luar biasa yang terjadi dalam kurun waktu kurang dari seminggu sejak keberangkatan mereka hingga saat ini. Tentu saja, serangan terhadap pos-pos penting pasukan lokal telah terjadi, tetapi tidak terjadi apa-apa di luar perkiraan Minos dan rakyatnya. Negara bagian ini tidak merasakan ketidakhadiran mereka, dan dalam waktu singkat, kelompok mereka diberitahu tentang segala hal yang harus mereka ketahui. Mereka juga berbagi pencapaian mereka di Flaming Empire dengan eselon atas bangsawan lokal dan tentara dataran hitam sehingga pasukan mereka dapat mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Minos memberikan perintah baru kepada pasukannya, kali ini untuk memperlambat laju tindakan terhadap kelompok teroris AB. Tujuannya adalah menunggu penyelesaian situasi di Flaming Empire, sesuatu yang, dengan bantuannya, bisa terjadi dalam hitungan minggu. Selama perang antar sekte selesai, Minos bisa memberikan bala bantuan yang signifikan ke negaranya, yang menurutnya bisa menyelesaikan masalah saat ini. Bahkan jika kelompok mereka tidak dapat sepenuhnya menangani tentara bayaran yang disewa oleh AB,
mereka akan mampu melindungi titik-titik kritis kerajaan dataran hitam. Dan dengan itu, bahkan dengan pria dari keluarga Vogel yang mengganggu mereka akan mengalami kondisi seperti itu lagi. Dengan pertumbuhan itu, akhirnya Minos tahu dia bisa mengakhiri hidup orang malang yang telah lama menghalanginya. Jadi kita sudah akan menyerang sekte pembunuh suci? Gavin bertanya dengan heran. Tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Dia memperkirakan hal seperti itu akan memakan waktu 2 atau 3 tahun lagi, mengingat jangka waktu yang Minos katakan padanya sebelumnya. Jadi, setelah mendengar dari Kaisar Stuart bahwa mereka akan segera melawan sekte itu, Gavin agak terkejut. Itu karena situasi saat ini yang disebabkan oleh para teroris ini. Minos dengan cepat menjelaskan kepada orang suci spiritual ini rencananya untuk menggunakan sekte awan abu-abu untuk menyelesaikan situasi di negaranya. Setelah mendengar dasar-dasar rencana Kaisar Stuart, penduduk asli kerajaan Flaming memahami motivasi orang ini dalam memajukan rencana mereka. Kalau begitu kita akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan masalah itu? Atau kamu berniat melupakan dendammu terhadap organisasi itu? Dia bertanya, merasa sedikit kesal. Minos telah menyuruh Gavin untuk tetap tinggal di dataran hitam dan suatu hari nanti, dia bisa menemani kekuatan wilayah tersebut dalam pertarungan untuk menghancurkan sekte pembunuh orang suci. Oleh karena itu, orang ini mau tidak mau mempertimbangkan kemungkinan Kaisar Stuart telah berubah pikiran sekarang sebagai penguasa sekte lain dari kerajaan Flaming. Minos sekarang harus mengikuti beberapa aturan keluarga kekaisaran negara itu ketika bertindak melalui sekte awan abu-abu, sehingga hal ini dapat mempersulit balas dendamnya. Tapi Minos kemudian berkata, kami tidak akan menyerah apapun. Aku hanya akan membuat sekte awan kelabu memenangkan perang ini tanpa kita memusnahkan organisasi saingan lama mereka. Namun di masa depan, jika kita sudah siap, kita akan melakukan sesuai rencana sebelumnya. Apakah begitu? Orang berambut merah itu bertanya sambil berdiri di samping Minos dekat danau buatan kecil di depan istana kekaisaran di kota kering. Minos terus melihat pantulan langit jingga di cermin air dan berkata, tentu saja, tapi kamu bisa bergabung dalam pertempuran sekarang atau di masa depan, itu tergantung pada penilaianmu. Setelah mendengar hal ini, Gavin tidak tertarik untuk bergabung dalam konfrontasi saat ini, karena mengira hal itu hanya akan menawarkan posisinya sementara lawannya masih dapat bertindak melawannya. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menunggu serangan pasukan Minos di masa depan terhadap sekte pembunuh suci. Aku hanya memintamu memberiku kehormatan untuk mengambil nyawa orang ini. Gavin menunjukkan potret seorang pria parubaya yang seharusnya menjadi ayahnya. Minos melihat itu dan setuju. Baik, jika orang itu ada di medan perang manapun yang aku lawan, aku tidak akan menggunakan kekuatanku untuk melawannya. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untukmu jika dia sudah mati atau jika seseorang membunuhnya pada salah satu kesempatan itu. Baik menurutku, orang ini berkata sambil berbalik dan pergi, segera meninggalkan daerah itu sambil memikirkan balas dendamnya. Kamu akan membayar karena mengingini kekuatan putramu sendiri. Gavin memikirkannya dengan marah, membayangkan hari di mana dia bisa mengakhiri hidup musuh besarnya ini. Dia bisa memahami motif ketua sekte, seorang pria yang tidak memiliki hubungan dekat dengannya dan bahkan bisa membunuh putranya sendiri demi seorang wanita. Jadi Gavin mengira Mortimer akan bertindak melawannya karena Eyes of Destruction miliknya. Namun ayahnya sendiri yang melakukan hal ini adalah hal yang berlebihan baginya. Sesuatu yang membuatnya membenci pria itu lebih dari apapun di dunia ini. Oleh karena itu, dia ingin menangani orang itu sendirian. Akan tiba harinya ketika aku menyelesaikan cabang terkutuk keluarga itu. Minos memahami isi hati Gavin. Karena dia telah melakukan balas dendam lebih dari satu kali. Karena dia ingin membersihkan kebenciannya dengan darah musuh-musuhnya, Minos mengangguk ke arah kepergian Gavin. Dia merasa bahwa orang seperti itu akan menjadi prajurit yang hebat di masa depan. Balas dendam tidak menyelesaikan masalah siapapun, tidak mengembalikan orang yang dicintai, juga tidak membuat jiwa tenteram. Tapi itu memang melenyapkan orang-orang yang telah menyakiti kita dengan cara tertentu. Minos merenungkan kebenaran tentang balas dendam. Sungguh menyenangkan hidup di dunia di mana serangga-serangga itu tidak lagi mengganggu kita. Dia mengepalkan tangannya, membayangkan mengakhiri hidup Abe Vogel. Tunggu saja, bajingan. Harinya akan tiba ketika kamu akan gemetar ketakutan di hadapanku dan membayar semua kejahatanmu. Kaisar Stuart memikirkan hal ini ketika dia berjalan menuju istananya. Tapi saat dia melewati daerah yang hanya bisa diakses oleh orang terkaya, terkuat, dan berpengaruh di dataran hitam, beberapa orang yang dikenal Minos segera mendekatinya. Yang mulia, ada hal yang perlu kita diskusikan. Salah satu perwakilan dari 3 kerajaan musuh kekaisaran Flaming dan Majelis Vogel mengatakan hal ini, mengingat berita dari negara besar itu. Setelah mendengar ini, Minos menoleh ke orang-orang ini, yang memiliki ekspresi tidak yakin di wajah mereka, mengetahui bahwa ini adalah tentang kenaikannya sebagai penguasa sekte awan abu-abu. Namun dia tidak berhenti berjalan menuju istananya dan hanya berkata,
Saya tahu Anda tidak yakin dengan naiknya saya ke tampuk kekuasaan di organisasi itu. Tapi ini demi kebaikan Dataran Hitam yang lebih besar. Jadi hubungan kita tidak akan serumit yang Anda pikirkan. Tidak, bagaimana tidak? Lulu bertanya padanya dengan nada marah yang menunjukkan betapa dia merasa dikhianati olehnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1384 manipulasi. Mendengar pertanyaan Lulu, Minos menghela nafas dan berkata, "Jika saya tidak dapat melakukan intervensi atas nama aliansi Anda melawan Flaming Empire, siapa yang akan melakukannya? Jika saya tidak menyelesaikan masalah di Dataran Hitam, kita berisiko tidak akan ada orang yang menjaga diplomasi antara kedua belah pihak. Kalau begitu, ini juga demi negara dan perdamaianmu. Ceka, kamu benar-benar tidak tahu malu." Lulu memunggungi Minos, merasakan bahwa dia sedang membuat alasan. Tetap saja, bagaimana situasi Dataran Hitam dan negara bagian kita? Perwakilan Roser bertanya pada Minos. Penguasa ini lalu berkata, "Aku telah menjadi penguasa Sekte Awan Abu-Abu, tapi aku belum memiliki semua kekuatan. Butuh waktu 3 tahun sebelum aku mengambil alih organisasi itu sepenuhnya. Tapi, terlebih lagi, bahkan ketika itu terjadi, aku hanya perlu mengambil alih organisasi itu. Ikuti aturan tertentu dari Flaming Empire ketika saya bertindak sebagai Master Sekte atau bertindak dalam negara itu. Tetapi ada cara agar kita bisa lepas dari tanggung jawab tersebut." Masalah dengan Minos menjadi pemimpin organisasi Flaming Empire adalah bahwa hal itu menempatkan dia, pada saat yang sama, sebagai sekutu dan bawahan Harold. Dia memiliki koneksi dengan pria itu, yang sudah membatasi dirinya, tapi tanpa merampas banyak kebebasannya. Tapi sekarang, dia akan memiliki serangkaian tanggung jawab dengan beberapa orang lama itu, yang semakin membatasi dirinya dan mengurangi kebebasan bertindaknya. Jadi hal ini bisa membuatnya mustahil untuk membantu organisasi dari 4 musuh Kekaisaran Flaming karena kepentingan dan kewajibannya akan mempertanyakannya. Apakah dia akan bersikap tidak memihak? Apakah dia akan bertindak demi kepentingan mereka? Atau apakah tujuannya telah berubah? Itulah masalahnya. Orang-orang ini tidak mengetahui tentang perjanjian Minos dengan Harold, jadi bagi mereka, sepertinya orang seperti itu tiba-tiba bergabung dengan kerajaan itu. Itu sebabnya mereka sangat khawatir dengan situasi ini sampai-sampai mereka merasa dikhianati. Apakah itu benar-benar akan terjadi? Perwakilan BlackRock bertanya, merasa segalanya tidak sesederhana kata-kata Minos. Kaisar Stuart lalu berkata, "Jika tidak, bukankah saya sudah tersingkir dengan hukuman kilat? Saya telah menandatangani kontrak dengan para pemimpin Anda, jadi Anda mendapat jaminan dari surga bahwa saya ada di pihak Anda." Petir muncul di langit agak jauh dari area itu setelah kata-katanya, tapi tidak banyak yang terjadi di tempat mereka berbicara. Semua orang di sana memandang ke langit badai di atas kota kering dan berpikir dia pasti mengatakan yang sebenarnya, meskipun semua orang merasa tidak nyaman. "Bagaimanapun, aku bertindak demi kebaikan kita semua. Jika aku tidak bisa menghentikan AB, siapa yang tahu seberapa besar kerugian yang akan diderita negaraku dan negaramu? AB terkutuk itu mungkin akan bertindak lebih jauh dengan menyebabkan ketegangan di antara kalian berdua. Kekuatan dan Flaming Empire meningkat sehingga perang tidak bisa dihindari. TSK, aku melakukan yang terbaik di sini? Sedikit pengertian akan dihargai." Minos membuat ekspresi jijik. Orang-orang itu saling memandang, merasa bahwa mereka telah bertindak tidak adil terhadap Minos karena tidak mempercayainya. Setelah beberapa detik hening, dengan Minos melihat ke tanah dengan kecewa, perwakilan Majelis Vogel bertanya, "Tetapi, bagaimana jadinya? Apakah Anda akan bertindak pada kedua sisi masalah secara bersamaan? Itu seperti memiliki mata-mata ganda yang diketahui semua orang. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Aku tidak akan mengambil semua tanggung jawab itu selama 3 tahun. Dan bahkan setelah itu, aku berniat untuk membawa Sekte Awan Abu-Abu ke dalam kerajaan Dataran Hitam. Jadi, dampak apapun hanya bersifat sementara." Dia berkata, mengungkapkan rencananya kepada orang-orang ini. "Membawa organisasi dari Flaming Empire ke sini?" Lulu bertanya dengan heran, mengira itu tidak akan berhasil. "Kaisar Edward Stone tidak akan menerimanya." "Kami belum yakin," kata Minos sambil berpikir. Dia mungkin tidak langsung menerima, tapi dia mungkin berubah pikiran setelah menyadari keuntungan yang akan saya tawarkan sebagai balasannya. "Bagaimanapun, bahkan jika kamu mendapat masalah dengan ini setelah semua kata-kata ini, aku menawarkan tanahku untuk menerimamu." Aku yakin Kaisar Edward Stone tidak akan memasuki Dataran Hitam. Keempat orang itu menatap Minos dengan tegas setelah dia mengucapkan kata-kata itu, mencoba memahami implikasinya. Apakah dia ingin menyerap kita juga? Saya tidak tahu apakah ini tawaran bantuan kepada kami atau apakah dia mencoba untuk bertindak melawan kami. Apa maksudnya? Minos, Lulu mempertanyakan sekutu ini. Apakah kamu mendambakan negara bagian kami? Aku, Minos berkata dengan sikap tersinggung. Tentu saja tidak, aku hanya menawarkan perlindungan kalau terjadi hal terburuk. Tapi jika kamu tidak menginginkannya, tidak apa-apa juga. Aku akan menjaga perdamaian di daerah itu, jadi lupakan saja.
Setelah kata-kata itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan orang-orang itu dengan pemikiran mereka mengenai semua yang telah dia katakan kepada mereka. Yah, sekarang aku sudah menanam benih kecil yang mereka perlukan untuk mulai memikirkan kemungkinannya. Dia memikirkannya dalam diam, melihat ke samping secara misterius. Sementara itu, di suatu tempat di kerajaan Dataran Hitam, Abe berada di kamp sementara kelompok terorisnya di salah satu titik paling terpencil di negara bagian Minos. Di sana, dia beristirahat dari serangan yang dia lakukan beberapa jam yang lalu, menunggu kapan dia akan berangkat menuju target berikutnya. Namun ketika tentara bayaran di sekitar sedang membuat rencana bersama dan dia sedang makan makanan cair, salah satu kaisar spiritual di sana berlari ke tempatnya. Ketua, kami baru saja menerima pemberitahuan dari Flaming Empire. Orang seperti itu berteriak, untuk pertama kalinya menemukan pemberitahuan yang relevan di antara burung gagak yang meninggalkan pesan untuk mereka. Seringkali musuh berhasil mencuri beberapa burung gagak yang mereka gunakan untuk membawa pesan dan mencoba mengelabui mereka dengan mengirimkan lokasi jebakan seolah-olah mereka sedang meminta. Di lain waktu, para prajurit tentara Dataran Hitam hanya akan mengirimkan pesan yang mengutuk 9 generasi keluarga dari masing-masing tentara bayaran tersebut. Namun kadang-kadang, beberapa hal relevan muncul dari sekutu dan kontraktor pasukan teroris AB. Hari ini dia dikejutkan oleh hal seperti itu, jadi dia berlari sambil meneriaki pria dari keluarga Vogel itu. Abe mengalihkan perhatiannya dari semangkuk sup di tangannya dan memandang tentara bayaran tingkat 7 itu. Apa? Pesan ini dari Science Killing Sect, sebuah organisasi yang merupakan musuh keluarga Minos Stuart di Flaming Empire. Mata Abe berbinar mendengar kata-kata manis itu, dan dia segera berdiri dari tempatnya, mengambil kertas pesan itu ke salah satu tangan pria itu. Dia kemudian membacanya dengan keras agar orang-orang di sekitar dapat mendengarnya. Minos Stuart saat ini sedang berperang dalam 2 perang secara bersamaan. Manfaatkan kesempatan ini saat dia bertindak di Flaming Empire dan wilayah utara untuk menghancurkan wilayah kecilnya. Ditandatangani, Mortimer Burgess, penguasa sekte pembunuhan suci. Setelah selesai membaca ini, Abe tersenyum tipis, namun ia tidak sekedar merayakan kabar baik tersebut. Dia segera mulai memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh informasi tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1385 mengambil risiko. Jadi makhluk sialan itu bertarung di Flaming Empire? Apakah ini ada hubungannya dengan sekte awan abu-abu? Abe bertanya-tanya sambil tenggelam dalam berbagai pemikirannya. Tidak ada rincian lebih lanjut dalam surat yang dikirim oleh pemimpin sekte pembunuhan suci, jadi tidak ada cara baginya untuk memastikan hal apapun. Namun sebagai seseorang yang merupakan pangeran dari negara musuh kekaisaran Flaming, Abe mengetahui situasi 8 sekte besar di wilayah tersebut. Karena itu, dia mengetahui bahwa Minos memiliki keluarga di sekte awan abu-abu dan juga perang organisasi tersebut melawan sekte pembunuh suci. Oleh karena itu, menebak bahwa informasi ini ada hubungannya dengan konflik semacam itu tidaklah sulit baginya. Pada saat saya bersekutu dengan orang-orang dari sekte itu, saya tidak pernah mendapat kontak dari ketua sekte. Tapi sekarang, dia melakukannya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa hal seperti itu hanya mungkin terjadi. Minos mulai bertindak melawan sekte itu. Dan orang ini ingin membalas dendam melalui aku. Jadi dia berperang lagi sambil berperang melawan kita? Berani, haha, sepertinya dia meremehkan kita. Kawan, bajingan itu mengira dia lebih baik dari kita. Beraninya dia, mari kita buat dia menelan kesombongannya. Sementara Abe terdiam, tentara bayaran di sekitar berkomentar karena mereka merasa terhina karena kaisar spiritual saja begitu berani. Mereka tahu Minos kuat, beberapa dari mereka bahkan takut bertemu Kaisar Stuart di medan perang. Tapi tetap saja, tidak satu pun dari mereka merasa senang karena seorang kultivator tahap 7 bertindak tidak hormat terhadap mereka. Seolah-olah Minos mengirimi mereka pesan bahwa dia jauh lebih baik daripada mereka sehingga dia bisa melawan konflik lain secara bersamaan. Abe lalu berkata, saya ingin beberapa dari Anda pergi ke Flaming Empire untuk mengawasi sekte awan abu-abu dan medan perang organisasi itu serta sekte pembunuhan suci. Sedangkan kalian semua, kami akan pindah ke sekitar kota kering. Jika Minos terlihat bertarung di tempat itu, kami akan segera menyerang ibu kota bajingan itu. Ya, hehe, saatnya kita bertindak nyata. Bajingan itu akan membayar atas rasa tidak hormatnya. Akhirnya, kita bisa membalas dendam. Orang-orang di sana dengan suara bulat menyetujui keputusan Abe, ingin sekali mencicipi kekuatan utama kerajaan Dataran Hitam, orang-orang yang bersembunyi akhir-akhir ini. Aku tahu kamu pasti bertindak melawanku, Minos. Tapi rencanamu tidak akan berjalan sesuai rencana. Apakah Anda akan menang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi Anda akan membayar dengan darah untuk usahanya. Abe memandang ke arah Cakrawala ke arah ibu kota negara bagian ini sambil tersenyum nakal. Sementara itu, di salah satu kamp sekte awan abu-abu di medan perang yang Minos lewati sebelumnya.
Pada saat ini, sekelompok 3 orang suci spiritual tingkat tinggi baru saja mendarat di area tersebut, menuju ke area tanpa cahaya di sekitarnya. Setibanya di sana, penjaga kamp mencoba memperingatkan orang-orang ini, yang juga berasal dari sekte tersebut, tentang bahaya benda itu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan orang-orang tersebut. Sebaliknya, mereka pergi ke sekitar teknik fusi yang ditinggalkan oleh Minos dengan minat untuk menyelidikinya. Ayolah. Sang patriark dan tetua telah memerintahkan kita untuk menemukan cara menguasainya dan menggunakannya untuk keuntungan keluarga. Salah satu orang mengatakan ini dengan tergesa-gesa untuk menemukan rahasia Minos dan membantu Lance mencapai posisi Master Sekte. Ini adalah utusan dari House Terry, individu level 77 yang berada di kamp ini sebagai harapan terakhir keluarga untuk menjadikan Lance ke posisi Master Sekte. Jika mereka gagal di tempat ini, selain kematian Minos, tidak akan ada kesempatan lain bagi mereka karena orang ini sangat mengesankan dan diperlukan untuk kemenangan sekte dalam perang. Namun selama mereka punya kesempatan, mereka tidak akan menyerah. Oleh karena itu, ketiga orang tersebut segera mulai menganalisis lubang hitam itu. Luar biasa, salah satu dari mereka berkomentar setelah beberapa detik mencoba memindai hal seperti itu. Itu hal yang mengerikan. Bagaimana bisa? Saya tidak bisa merasakan apapun selain energi yang menakutkan ini. Yang terkuat dari mereka berkomentar ketika dia merasakan keringat menetes di punggungnya. Mereka dapat merasakan dengan indera jiwa mereka bahwa ada banyak energi spiritual yang murni dan padat yang dikelilingi oleh hukum alam yang keluar melalui batas-batasnya. Namun saat mereka mencoba melihat ke cakrawala peristiwa, yang mereka rasakan hanyalah kehampaan mengerikan yang seolah berusaha menyedot kesadaran mereka masing-masing keluar dari tubuh mereka. Semakin mereka melihat, semakin mereka merasa takut dan ingin menarik kembali aura mereka seolah-olah ada predator kuat yang mengawasi mereka dari sarangnya. Apakah itu benar-benar diciptakan oleh Master Sekte? Meneguk, tidak heran kakeknya memilih dia. Dia monster yang jauh lebih buruk daripada orang itu. Salah satu dari orang-orang ini memikirkannya sambil menyeka keringat yang menetes dari dahinya. Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa mengancam keberadaan kekaisaran dalam beberapa tahun. Namun salah satu dari mereka penasaran untuk mencoba menguji benda itu. Saudaraku, kenapa kita tidak mencoba mengirimkan artefak ke dalamnya? Mungkin kita bisa menyelidiki apa yang ada di dalamnya jika kita memasukkan sebagian dari spiritualitas kita ke dalamnya. Itu. Aku tidak tahu apakah itu ide yang bagus. Ayolah, aku tahu hal seperti itu mengesankan, tetapi kita adalah kultivator tingkat tinggi. Bukan ini yang akan membunuh kita. Paling-paling, kita akan ketakutan. Orang seperti itu bersikeras. Mengingat dia adalah salah satu pengikut terdekat Lance dan akan menjadi salah satu orang yang paling diuntungkan jika pemuda itu menjadi Master Sekte. Jika kamu ingin mencoba, tapi aku tidak akan melakukan itu. Salah satu dari mereka berkata, segera diikuti oleh yang lain. CK, pengecut, dia mengambil artefak yang tampak seperti mata dan melemparkannya ke dalam lubang hitam Minos setelah memasukkan sebagian dari spiritualitasnya ke dalamnya. Saat lubang hitam menyerap hal seperti itu, saudara laki-laki, kedua orang suci spiritual di sana melihat orang itu memutar matanya dan jatuh pingsan terlebih dahulu ke dalam lubang hitam tepat di depannya. Pada saat yang sama, wilayah ruang itu tampaknya telah meningkat secara halus radiusnya, mengejutkan mereka semua. Ketika mereka menyadari hal ini, kedua individu tersebut melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, membawa rekan mereka, yang tidak diketahui oleh siapapun, kembali ke sekte tersebut. 3 minggu kemudian, setelah sekitar 1 bulan sejak pergantian komando Sekte Awan Abu-Abu, medan perang organisasi ini dengan musuh-musuhnya telah banyak berubah. Tidak hanya anggota Sekte Oswal yang mulai memelihara lubang hitam Minos, tetapi kekuatan organisasi tersebut juga mulai menekan pihak musuh. Para anggota Sekte Awan Abu-Abu lebih bersatu di sekitar Minos, dan tidak ada lagi perlawanan terhadapnya di posisi kepemimpinan. Secara kebetulan, hal ini terjadi setelah orang suci spiritual dari organisasi itu kehilangan seluruh level kultivasinya setelah insiden kultivasi. Setelah itu, keluarga Terry menyerah menunjuk Lance ke posisi Master Sekte, yang sangat membantu dalam penyatuan organisasi tersebut. Organisasi melawan sekte pembunuhan orang suci. Dan dengan itu, organisasi lain di Flaming Empire mengetahui tentang perubahan kekuasaan di institusi tersebut, dan hal itu juga berkontribusi pada perubahan di Payton. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1386 1 bulan melawan 2 perang. Setelah bulan ini, Minos kembali berpartisipasi dalam pertarungan medan perang antara kedua organisasi tersebut dan mengembangkan lebih banyak lubang hitamnya. Karena hal ini dan fakta bahwa Sekte Awan Kelabu dengan suara bulat mendukung Minos, organisasi tersebut secara terbuka mengumumkan perubahan kendalinya. Hal ini menyebabkan semua kekuatan lain di negara bagian ini mengetahui perubahan yang tidak terduga dan mengejutkan ini. Membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di organisasi tersebut. Bahkan musuh lama Oswald pun ragu dengan apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun tidak satu pun dari mereka yang percaya bahwa orang tersebut sudah pikun.
Oswald adalah salah satu orang paling jernih di Kekaisaran. Dia memiliki kekuatan mengerikan yang membuatnya menjadi pejuang yang hebat, tetapi itu juga kemampuan mentalnya. Jadi, alih-alih bersiap menghadapi keruntuhan sekte tersebut, para pesaing organisasi tersebut dan Oswald justru bersiap menghadapi hal sebaliknya. Beberapa pihak mengambil tindakan dari pihak sekte tersebut. Sementara itu, Kaisar akhirnya menyimpulkan bahwa Minos tidak hanya bermain-main dengan sekte awan abu-abu dan akan memimpin organisasi itu menuju kemenangan. Karena situasi di Dataran Hitam masih rumit dan dalam waktu singkat, Minos dapat memenangkan perang di Kekaisaran ini. Harold menyimpulkan bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, dia tidak akan memiliki peluang lagi di masa depan. Maka, sehari sebelumnya, dia sudah kehilangan kesabaran dan mulai bersiap memenuhi permintaan putrinya. Dia akan menemukan sage spiritual yang melindungi Abe untuk membantu Minos bertemu dengan orang seperti itu. Karena itu, Isabella sudah pindah ke Dataran Hitam untuk membantu Minos mempersiapkan diri dan menyadarkan pemuda ini betapa bertekadnya keluarga Edwardstone untuk membantunya. Ibu kota Kekaisaran Dataran Hitam. Di kota kering, segala sesuatunya berjalan seperti biasa, dengan banyak pergerakan di area umum dan inti menghadapi datang dan perginya banyak spesialis. Tapi tidak ada satupun kota besar di wilayah utara ini yang menunjukkan adanya tragedi atau kehancuran besar di wilayah sekitarnya. Seperti yang mungkin diperkirakan mengingat rencana teroris yang bertindak melawan negara ini. Abe dan anak buahnya masih bersiap untuk menyerang tempat ini pada perjalanan terakhir Minos ke Flaming Empire demi keberuntungan warga kota ini. Pada kesempatan itu, Minos sempat absen selama 4 hari. Namun Abe belum menempatkan dirinya di sekitar ibu kota tersebut pada saat itu. Di sisi lain, anak buahnya di Flaming Empire masih menyebar untuk mengawasi tempat-tempat di mana Kaisar Stuart mungkin muncul. Jadi mereka belum bertindak. Dengan demikian, situasi di Dataran Hitam tidak banyak berubah dalam beberapa minggu terakhir, dan permasalahan lokal mengenai Abe sedikit berkurang. Kedua belah pihak bersiap menghadapi konflik yang semakin intensif, sehingga keduanya kurang giat dalam mengambil tindakan, karena memikirkan masa depan. Dengan cara ini, Isabella tiba di ibu kota negara bagian ini dan menemukan kota yang dinamis tanpa kerusakan akibat perang, sesuatu yang selalu dia takuti saat mengunjungi tempat ini. Dia berasal dari Flaming Empire dan tahu ibu kotanya, Peyton, jauh lebih maju daripada kota kering. Namun karena perasaannya terhadap Minos dan telah melihat beberapa perkembangan lokal, wanita ini mau tidak mau mendoakan yang terbaik untuk tempat ini. Dia ingin melihat hari di mana kota ini akan mencapai tingkat yang mirip dengan Peyton, sesuatu yang dia anggap mungkin terjadi mengingat konsentrasi energi spiritual di area ini. Akar spiritual Dataran Hitam hampir pulih sepenuhnya pada saat ini. Jadi konsentrasi spiritual di sekitarnya sudah mirip dengan yang ada di area tingkat tinggi di Flaming Empire. Situasi setempat masih berkembang, namun kristal spiritual bermutu tinggi pun sudah dapat ditemukan di tambang kristal setempat. Mempertimbangkan hal ini, wanita ini tidak punya alasan untuk curiga bahwa Minos tidak akan memajukan kerajaannya ke tingkat tertinggi, dan dia tentu saja ingin melihat hari itu tiba. Karena menemukan kekacauan di tempat ini bertentangan dengan keinginannya, Isabella menghela nafas lega ketika dia melihat semuanya baik-baik saja sebelum berlari ke istana kekaisaran. Setelah beberapa menit, Isabella berhasil memasuki aula tahta kekaisaran Minos, tempat pria ini memberi perintah kepada stafnya. Kirim pasukan ke timur Lembah Merah untuk menyelamatkan. Minta bala bantuan dari Kerajaan Salju dan Kerajaan Ombak untuk membantu wilayah Brown. Terakhir, mintalah para pedagang yang datang dari Pulau Elf untuk melupakan Dataran Hitam. Kita tidak akan membicarakan urusan yang tidak mendesak saat ini. Minos memberikan beberapa perintah kepada stafnya. Dia mencurahkan setidaknya beberapa menit dari harinya untuk menjaga kondisi negaranya tetap terkendali dalam periode yang penuh tantangan ini. Setelah beberapa saat melakukan hal ini, akhirnya giliran Isabella, dan dia langsung ke pokok permasalahan dengan berbicara kepada Kaisar Stuart. Yang mulia, ayah saya telah memutuskan untuk membantu Anda. Dia sedang bersiap untuk mencegat sage spiritual musuh untuk memfasilitasi pertemuan Anda. Ketika Isabella mengatakan ini, semua penjaga dan staf Minos di area itu menghentikan apa yang mereka lakukan untuk melihat wanita cantik berambut merah ini. Mereka semua merasa bahwa ini bisa menjadi awal dari akhir masalah mereka. Bahkan Sarah kecil memperhatikan diam-diam ke arah bibinya Bella, menyadari bahwa masalah ini adalah yang paling penting. Minos mengepalkan tinjunya setelah mendengar ini dan merasa bersemangat. Sekalipun bantuan ini tidak menyelesaikan masalahnya, setidaknya dia memiliki kesempatan untuk mengetahui alasan semua ini. Baiklah, kapan dia akan datang? Dia bangkit dari singgasananya, sangat ingin menemukan Harold dan mengejar sage spiritual yang telah mengganggu hidupnya selama berbulan-bulan. Isabella lalu menjawab sambil mengangguk pada Sarah. Dia mencoba mengusir orang-orang dari kerajaan bunga yang mengawasinya. Tapi itu tidak akan memakan waktu lama. Paling lama dalam seminggu, dia seharusnya bisa bertemu denganmu. Bagus sekali. Saya tidak akan melupakan bantuan ini.
Dia berkata sambil memberi tanda terima kasih yang umum di dunia spiritual. Minos tahu bahwa Harold dapat melakukan perjalanan luar angkasa. Oleh karena itu, orang seperti itu dapat datang dari Peyton ke kota kering dalam beberapa menit, dan pencarian mereka juga tidak akan memakan waktu lama. Seorang sage spiritual dapat menggunakan ruang untuk bersembunyi atau melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Namun, kultivator tahap ke-9 lainnya dapat mengidentifikasi jalur tersebut dengan beberapa usaha. Jadi, meski lawannya bersembunyi, Minos tahu Harold tidak butuh waktu lama untuk menemukan orang seperti itu. Dengan mengingat hal itu, dia sudah bersiap untuk momen ini dan tentu saja berterima kasih atas sikap kaisar itu. Dia tahu Harold akan mengambil risiko besar jika meninggalkan negara bagian itu. Jadi Kaisar Stuart tidak akan berterima kasih kepada orang itu, bahkan jika upaya ini pada akhirnya terbukti tidak berhasil. Isabella tahu Minos adalah tipe orang yang membalas sikap baik kepada orang lain yang memiliki sifat yang sama. Kemudian, dia tidak khawatir dan segera berhenti membicarakan hal-hal serius untuk berbicara dengan Sarah. Minos tidak melakukan pekerjaan lagi setelah itu, pergi untuk mempersiapkan diri menghadapi hari-hari mendatang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1387 bertemu dengan Pakar 1. Beberapa hari kemudian, setelah menunggu dengan cemas kunjungan Harold, penantian Minos berakhir ketika Kaisar Edwardstone muncul di kota kering untuk memulai misi mencari musuh. Ketika dia muncul di kota kering melalui lubang cacing, Harold tidak membuang waktu dan segera meminta Minos menemaninya. Takut bahwa setiap detik yang hilang akan berarti risiko yang lebih tinggi baginya. Dia telah memasang beberapa pengalih perhatian dan jebakan untuk mengelabui para pengamat kerajaan bunga, yang dengan setia mengawasi pergerakannya. Namun dia tidak mungkin yakin bahwa tindakannya akan menunda atau bahkan mencegah lawan-lawannya mengetahui perjalanan kecilnya. Harold takut ketahuan oleh perwakilan wanita yang pernah ia menangkan taruhannya di masa lalu. Taruhan seperti itu mengatakan bahwa meskipun dia menang, dia tidak bisa meninggalkan Flaming Empire untuk waktu yang lama. Dan jika dia gagal melakukannya, dia harus menikah dengan orang yang mampu melahap testis dengan kemampuan reproduksi bawaannya. Jadi, tepat setelah menangkap Kaisar Stuart, sage spiritual itu berangkat dari kota kering, menggunakan jiwanya yang kuat untuk mencari jejak targetnya. Orang bijak spiritual adalah individu yang sangat kuat sehingga zona kecil konvergensi spiritual terbentuk di sekitar mereka, meningkatkan konsentrasi energi di dekat mereka. Itulah salah satu ciri yang dapat menunjukkan lokasi seorang sage spiritual. Selain tentu saja retakan spasial dan tanda-tanda lain yang ditinggalkan oleh manipulasi spasial yang mampu dilakukan oleh para pembudidaya seperti ini. Melalui ini, Harold mulai terbang mengelilingi wilayah tengah Kekaisaran Dataran Hitam, mengikuti pencarian tanda-tanda ini untuk menemukan jejak sage spiritual yang datang dari Kekaisaran Timur. Sementara itu, Minos dengan cemas mengikuti orang tersebut untuk mengantisipasi penyelesaian urusannya. Dan Harold tidak butuh waktu lama untuk menemukan musuh yang telah menghalangi pasukan Minos selama berbulan-bulan. Saat Abe berada di sekitar kota kering menunggu untuk menyerang ibu kota kerajaan Dataran Hitam ketika Minos pergi untuk bertarung di kerajaan Flaming, sage spiritual ada di dekatnya. Jadi, karena perbedaan dalam kultivasi antara kedua sage spiritual ini tidak terlalu besar untuk disembunyikan satu sama lain. Harold segera menyadari lawannya dan mulai dengan hati-hati mendekati orang tersebut. Pada saat yang sama, musuh Minos telah menyadari bahwa penguasa ini telah menemukan cara untuk melacaknya dan dengan hati-hati menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Tidak baik meremehkan pihak lain. Jadi karena mereka berdua berada pada level yang sama, individu dari Kekaisaran Timur itu tidak bergerak untuk menghindari konfrontasi di tempat ini. Dia tidak berada di sana untuk melakukan pembicaraan. Tapi karena lawan sudah mendapatkan penolong itu, dia tidak keberatan menyelesaikan semuanya dengan dialog dan menghindari pertempuran yang akan merusak rencananya. Kaisar Edwardstone, apakah Anda sekarang bekerja untuk Minos Stuart? Saat melihat wajah lawannya, pelindung Abe ini bertanya dengan lantang, menyebabkan Minos dan Harold terdiam sejenak. Tidak sulit bagi orang ini untuk mengidentifikasi Harold. Lagi pula, meskipun pria dari Kekaisaran Flaming ini hanyalah salah satu sage spiritual di antara banyak sage di dunia besar ini, dia adalah salah satu dari sedikit penguasa kekaisaran di benua ini. Jadi bagi seseorang yang lewat di dekatnya, mengetahui cara mengidentifikasi kaisar ini bukanlah tugas yang rumit. Dia kemudian bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku? Apakah kalian di sini untuk bertarung?" Harold berhenti terbang di sekitar dan mendarat 100 meter dari pria itu, dengan Minos di sisi kirinya. "Bukan begitu, kawan. Aku hanya membantu sedikit tetanggaku untuk membangun koneksi baru. Begitukah? Orang-orang di kerajaan bunga akan senang mengetahui bahwa kamu begitu bersedia membantu orang lain." Sage spiritual itu tersenyum, melihat wajah Harold yang penuh dengan rambut merah, menunjukkan kepada orang ini apa yang dia ketahui. Harold menjadi lebih serius setelah mendengar ini, mengepalkan tinjunya dengan tekad. "Saya tidak ingin berkelahi, tapi jika harus, saya tidak akan ragu." "Oh,
Menakutkan sekali. Dia itu berkata dengan nada menggoda. Namun sebenarnya dia tidak menunjukkan niat untuk bertarung. Satu-satunya alasan Harold tidak bergerak setelah kata-kata itu. Minos kemudian berjalan menuju lawan level 80, seorang pria yang terlihat jauh lebih muda dari Harold, yang jelas lebih berbakat. Kedua sage spiritual itu memandangnya dalam diam, keduanya berpikir betapa tak kenal takutnya Minos bertindak begitu nyaman di antara mereka. Itu bahkan lebih mengesankan, mengingat pemuda seperti itu sedang bergerak menjauh dari sekutunya dan menuju musuh. Senior, saya yakin Anda tahu siapa saya, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk memperkenalkan diri. Kata Minos dengan sedikit menghormati sosok itu. Saya di sini untuk memahami apa yang mungkin telah saya lakukan untuk menarik tangan berat seorang sage spiritual. Atau mungkin saya tidak melakukan apa-apa sama sekali? Apakah ini hanya kesialan saya? Saya benar-benar berharap saya bisa menyelesaikan ini tanpa harus terus dimusuhi oleh seniornya. Harold berdiri mengamati sekeliling dan pria itu, bersiap bertindak jika orang seperti itu menyerang atau bahkan seseorang dari kerajaan bunga muncul. Adapun pria yang berasal dari Kekaisaran Timur, dia memandang Minos dalam diam setelah kata-kata itu, mencoba menyimpulkan apakah pantas untuk mengatakan sesuatu kepada pemuda ini. Dia tidak menentang Minos. Sebaliknya, pemuda ini hanyalah sarana untuk menggunakan AB untuk mengalihkan perhatian gereja spiritual ketika organisasinya sedang mencari barang yang menarik bagi mereka. Lalu dia berkata, Kaisar Stuart, saya pribadi tidak menentang Anda. Faktanya, saya sangat mengagumi Anda. Seseorang dengan level Anda dan dengan kemampuan Anda saat ini pasti akan sukses di negara bagian manapun di benua ini. Itu mengagumkan. Jadi situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi Anda. Memang begitu adanya, sedemikian rupa sehingga saya tidak bertindak secara pribadi terhadap Anda atau pasukan Anda. Harold terkejut mendengarnya karena ahli itu sepertinya tidak berbohong, meskipun tindakannya sangat merugikan dataran hitam. Jadi dia dan Minos mau tidak mau menyadari bahwa pasti ada pembenaran yang masuk akal untuk hal ini. Para ahli mungkin eksentrik, tetapi tidak ada seorang pun yang akan melakukan apa yang telah dilakukan pria itu selama ini hanya untuk bersenang-senang tanpa berusaha bertindak secara pribadi atau menyebabkan kekacauan sekali. Dan dari kata-katanya, dapat dikatakan bahwa dia memang menghormati pemuda level 67 yang telah tampil sangat baik di dekatnya. Dia mungkin tertarik pada sesuatu. Harold merenung dalam hati, berpikir ini adalah kemungkinan yang lebih baik. Musuh itu bukan kontraktor AB, kalau tidak Minos pasti sudah diserang. Namun di sisi lain, orang tersebut terlihat tidak menikmati dirinya sendiri dan masih memberikan kesan khawatir terhadap sesuatu. Minos tidak dapat memahami hal ini. Mengingat perbedaan budidaya antara kedua pihak, tetapi Harold dapat melihat hal seperti itu. Tetapi bahkan tanpa persepsi Harold, Minos tahu lebih banyak tentang wilayah utara daripada kaisar ini dan bertanya sambil menyipitkan matanya. Senior, apakah kamu mengejar seseorang? Atau apa, itukah sebabnya kamu melakukan ini? Untuk menutupi jejakmu dari lawan? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1388 bertemu dengan Pakar 2. Mendengarkan pertanyaan Minos, betapa spiritual Kekaisaran Timur itu tidak terkejut bahwa seseorang seperti pemuda ini memahami motivasinya dengan sangat baik. Tapi apa gunanya berbicara dengan Minos tentang apa yang sedang dilakukan kelompoknya? Pemuda ini memang bisa mencari apapun di wilayah utara dengan lebih efisien daripada kelompoknya. Mengingat fakta bahwa dia berasal dari daerah tersebut. Namun, keterbatasan pasukan Minos untuk menemukan barang yang dia incar tidak kalah dengan miliknya. Jadi pria ini tidak tahu apakah pantas untuk mencoba berbicara dengan pemuda ini atau tidak. Minos kemudian menyarankan, jika kamu perlu menemukan sesuatu, kita bisa membuat kesepakatan. Selama kamu kembali ke tempat asalmu, orang-orangku akan mencari secara rahasia apapun itu. Tetap saja, pria itu tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah hening beberapa saat, Minos bertanya, katakan padaku satu hal, seberapa jauh kamu atau kelompokmu akan mendukung AB? Setelah mendengar pertanyaan itu, sage spiritual menjadi tertarik dan melihat ke arah Minos. Kenapa pertanyaannya? Bukankah aku sudah berbuat terlalu banyak? Maksudku, apakah kamu dan kelompokmu akan bertindak lebih jauh melawan kekuatan negaraku untuk membantu AB? Minos bertanya, mencoba menakuti orang itu sedikit. Katakanlah saatnya tiba ketika orang itu tidak dapat lagi melarikan diri dari saya dengan dukungan Anda saat ini. Pikirkanlah, jika suatu hari Anda harus berjuang untuk memastikan pelariannya. Apakah Anda atau orang-orang Anda bersedia berkonflik dengan kami? Akhirnya Harold dan pria itu menyadari maksud Minos. Harold terkesan dengan betapa tangguhnya Minos, mengingat pemuda ini pada dasarnya mengatakan bahwa menurutnya hari itu akan tiba sebelum dia kalah. Dengan kata lain, Minos, dalam arti tertentu, mengatakan bahwa dia bisa melawan pria ini secara langsung dalam beberapa tahun. Sage spiritual itu tersenyum melihat kepercayaan diri Minos dan berkata dengan tulus. Tidak, kami tidak akan bersedia.
Pada titik ini, menurutku orang dari Vogel itu akan binasa. Dia tahu bahwa jika dia bertindak, seseorang dari gereja spiritual akan bertindak balik karena hanya itulah yang ditunggu oleh organisasi kerajaan Evergreen untuk melakukan serangan balik. Organisasinya tidak berkepentingan mengambil risiko kehilangan ahlinya pada saat sulit ini. Jadi, pria ini tahu dia harus menyerahkan AB ketika hal itu terjadi. Oleh karena itu jawabannya, Minos tersenyum mendengar kata-kata itu dan berkata, "Yah, jika kita tidak mencapai kesepakatan dengan berbicara, akan tiba saatnya hal itu akan terjadi. Maka kamu akan kehilangan semua usaha yang kamu investasikan pada AB. Bukankah lebih baik biarkan aku membantumu sekarang? Mungkin jika kita bersekutu, kita akan menjadi lebih kuat bersama-sama." Setelah kata-kata itu, pakar itu mau tidak mau mengapresiasi upaya Minos. Merasa bahwa pemuda seperti itu tahu cara membuat ancaman tanpa menimbulkan masalah. Pria ini tahu tentang apa yang terjadi di Flaming Empire, khususnya Science Killing dan Grey Cloud Sect. Karena itu, ia sadar kalau ancaman Minos sama sekali tidak berlebihan. Jika beberapa pemimpin organisasi itu bertindak bersama-sama melawanku, dan pemuda ini menggunakan perpaduan teknik itu, aku mungkin terpaksa bertarung dalam hitungan bulan. Dia merenungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu. Masalah untuk menghubunginya. Dalam beberapa bulan, kelompokku mungkin tidak akan bisa menemukan benda itu. Dia memandang Minos dan mengerutkan kening. Tetapi saya juga tidak bisa mengatakan apakah dia masih hidup dan sehat pada saat itu. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu? Pakar itu bertanya setelah beberapa saat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu. Tapi setidaknya aku bersedia mendengar lamaran. Minos tersenyum dan berkata, "Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu cari. Lalu, jika aku tahu cara menemukannya atau memiliki keterampilan untuk melakukannya, kita bisa menandatangani kontrak jiwa. Kamu berjanji tidak akan membantu Abel lagi, sementara aku akan diam-diam melakukan pencarian. Layanan yang Anda inginkan." Kaisar Stuart kemudian melihat kembali ke tempat Harold berdiri. Saya membayangkan orang-orang yang tidak ingin Anda tarik perhatiannya karena tidak memiliki hubungan dengannya. Bukan, Harold melihat orang seperti itu mengangguk ke arah Minos sambil menghela nafas lega. Mungkin orang ini tidak akan melakukan apapun terhadapku. Pakar dari Kekaisaran Timur lalu berkata pada Minos, "Baiklah, kita bisa mencapai kesepakatan jika Anda dan Kaisar Edward Stone berjanji kepada surga untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang apa yang saya incar." Di dunia spiritual, kontrak jiwa adalah cara paling pasti untuk membuat perjanjian. Tapi yang lainnya, seperti sumpah ke surga, juga berhasil. Yang lainnya tidak lengkap dan memiliki beberapa kekurangan yang dapat membuat mereka yang terlibat mendapat masalah dalam situasi tertentu. Namun sumpah sederhana bisa digunakan untuk hal-hal kecil, seperti berjanji untuk tidak membicarakan sesuatu. Dengan itu, Harold dan Minos segera bersumpah kepada surga, di bawah ketaatan hukum alam, bahwa mereka tidak akan pernah membicarakan apa yang sedang dilakukan pria ini dengan orang lain. Setelah itu selesai, pakar dari Kekaisaran Timur itu akhirnya berkata, "Kalau begitu, kelompokku sedang mencari peta milik gereja spiritual. Peta itu konon sudah lama hilang di wilayah ini. Namun, organisasi itu telah mencari wilayah itu dalam beberapa abad terakhir melalui cabang rahasia keluarga kekaisaran di gereja, bajak laut segitiga darah. Itu adalah peta yang merupakan kunci dan..." Pria level 80 itu kemudian mulai berbicara tentang setiap detail peta, mengajari Minos cara mengidentifikasi hal seperti itu. Tapi dia bahkan tidak perlu melakukannya. Minos tahu apa yang diinginkan orang ini karena peta atau kunci tersebut ada di kerajaan tata ruang saat ini. Jadi mereka menginginkannya. Dia merasa sangat kecewa karena dia tidak mau menyerahkan barang seperti itu kepada orang lain. Jika kelompok dan orang kuat seperti itu mengincarnya, maka peta yang dia dapatkan dari cincin spasial Darrell Silva sangat berharga. Brengsek, saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Ia meratap sedalam-dalamnya, merasa bahwa ia harus terus menderita, karena pria ini akan terus berada di sisi AB. Kemudian setelah orang tersebut memberitahu Minos tentang mekanisme yang dimiliki kelompok mereka untuk menemukan alat semacam itu dan keanehannya karena alat tersebut tidak ada dimanapun, katanya. "Sepertinya petamu ada di beberapa peninggalan kuno di wilayah ini." "Warisan kuno? Kenapa kamu berkata begitu?" Orang seperti itu bertanya. "Itulah satu-satunya pembenaran. Dimensi lain apa di wilayah ini yang bisa membenarkan hilangnya benda itu?" Ucap Minos berusaha melepaskan diri dari masalah tersebut. "Karena itu, saya tidak tahu apakah saya bisa membantu. Saat ini, saya tidak punya cara untuk menjelajahi warisan ini. Apa kamu mengetahui sesuatu?" Minos lalu berkata, "Semacam itu. Aku membaca cerita yang kutemukan di penjara bawah tanah kuno di wilayah ini yang menceritakan tentang warisan Dewi Kehidupan, yang terletak di ibu kota kerajaan ombak. Tetapi warisan itu diselesaikan oleh orang yang menulis cerita seperti itu. Namun, pasti ada orang lain. Orang itu mengatakan dalam catatannya bahwa kelompoknya sedang mengejar kelompok lain." Dia menghela nafas.
Kalau begitu mungkin peta seperti itu ada di salah satu warisan itu. Seseorang yang menemukannya mungkin jatuh ke dalam salah satu dimensi khusus itu. Setelah mendengar itu, mata ahli tersebut menyipit. Bangkitnya dataran hitam bab 1389 kembali ke rencana awal. Jadi hanya itu, pakar level 80 itu bertanya-tanya. Mungkinkah ini sebabnya kita bahkan tidak menemukan tanda peta itu? Dia tahu kisah Dewi Kehidupan dan musuh terkenal wanita itu, Dewa Kematian. Maka setelah mendengar hal itu dari Minos dan lokasi peninggalan wanita itu di Kerajaan Ombak, pria ini mempercayai perkataan Kaisar Stuart. Dia mungkin tidak mempercayai kebenaran kata-kata Minos dalam situasi lain. Namun orang tua ini mengetahui lokasi rumah Dewi Kehidupan yang berada di sekitar kerajaan itu. Adapun Dewa Kematian, ahli tua ini telah menjalani sebagian besar hidupnya di daerah tersebut. Jadi orang ini tahu bahwa perkataan pemuda tersebut ada benarnya. Oleh karena itu, masuk akal jika tempat pewarisan kedua ahli ini dianggap berdekatan, terlebih lagi mengingat informasi kematian keduanya tidak diketahui. Pakar tingkat tinggi jarang mati dalam pertempuran. Jadi dalam banyak kasus, salah satu dari orang-orang ini baik-baik saja dan kemudian menghilang selama bertahun-tahun. Mereka sudah pergi ketika anggota organisasi dan bawahannya mencarinya. Ada pula yang melakukan hal ini untuk meninggalkan sebagian harta warisannya. Yang lain hanya berkultivasi sampai mati, berharap mendapatkan terobosan terakhir sebelum akhir. Karena penyebab kematian keduanya tidak diketahui, sage spiritual ini menilai bahwa orang-orang tersebut mungkin telah meninggalkan warisan sebelum bencana mereka terjadi. Bisa jadi peta itu ada di salah satu warisan itu. Dia menjadi berharap tentang kemungkinan itu. Warisan dari individu-individu seperti itu cukup sulit, dan tentu saja beberapa kandidat akan mati saat mencoba menaklukkan mereka. Beberapa individu mungkin telah menemukan peta itu dan mati dalam dimensi sekunder yang diciptakan oleh demigod. Dia memandang Minos, dan berkata, itu petunjuk yang bagus. Saya tidak menyangka masih ada sisa-sisa kejayaan masa lalu daerah ini di wilayah ini. Apakah kamu yakin tidak akan bisa membantuku? Jika tidak, kita tidak akan bisa mencapai kesepakatan yang kamu cari. Minos tersenyum kekalahan. Sayangnya, saya harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari sisa-sisa kuno ini. Tapi Abe tidak akan berhenti bertindak dalam jangka pendek. Dan bahkan tanpa bantuanmu, dia sudah mengerahkan cukup banyak tenaga untuk pasukanku. Sage spiritual tidak memaksa, mengetahui bahwa Minos benar, tetapi juga karena anak buahnya dapat melakukan pekerjaan ini. Mereka mungkin tidak secepat penduduk asli wilayah tersebut, tapi tetap saja, dia dan kelompoknya dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Aku akan mengunjungi tempat itu di ibu kota kerajaan ombak. Mungkin aku bisa merasakan sisa-sisa dimensi yang ada di sana. Dia merenung ketika dia merasakan kesedihan Stuart muda. Kaisar Stuart, entah bagaimana Anda telah membantu saya. Jadi saya akan memberi Anda tips sebagai hadiah, meskipun kita masih berada di pihak yang berlawanan dalam konflik ini. Sosok itu berbicara setelah beberapa saat. Apa? Minos tidak mengharapkan semua ini, jadi dia terkejut dengan tawaran murah hati yang tiba-tiba dari seorang ahli. Kata pria dari Kekaisaran Timur. Berhati-hatilah saat kamu pergi berperang di Flaming Empire. Itu saja. Setelah kata-kata itu, dia menghilang dari area tersebut, mengetahui bahwa Abe tidak akan bertindak dalam jangka pendek dan Minos juga tidak dalam posisi untuk bertarung. Minos dan Harold berdiri di hutan buatan di wilayah tengah dataran hitam, dengan pemuda ini memikirkan tentang arti kata-kata itu dan ayah Isabella meratapi kegagalan ini. Dia telah mengambil risiko, tetapi Minos tidak mendapatkan keuntungan apapun. Itu merupakan kekalahan baginya. Tapi kemudian Minos berkata, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Kaisar Edward Stone. Suatu hari nanti saya akan melunasi hutang itu. Kamu tidak kecewa? Kata Kaisar Stuart. Iya dan tidak. Orang ini memberi saya tip yang relevan, dan sekarang saya menyadari bahwa saya tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya dalam jangka pendek. Abe pasti merencanakan sesuatu untuk melawanku saat aku berangkat beraksi di Flaming Empire. Mata pria ini menajam saat dia memahami isyarat lawannya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Harold, dan pria ini segera pergi untuk kembali ke Peyton, di mana dia tidak berniat pergi untuk sementara waktu untuk menghindari masalah. Sedangkan Minos kembali ke markasnya, di mana para istri sudah menunggunya untuk mendengarkan hasil pertemuan hari ini. Setelah beberapa saat, Minos bersama ketiga istrinya, duduk di sofa besar, agak kecewa. Kita tidak bisa. Sage spiritual musuh tidak akan berhenti menyelamatkan Abe dalam jangka pendek. Dia berkata kepada mereka, apa yang telah terjadi? Gloria bertanya, tidak terlalu terkejut karena akan sulit menyelesaikan masalah ini hanya dengan satu percakapan. Nyatanya, ekspektasi mereka tidak terlalu tinggi terhadap pertemuan ini. Sebaliknya, mereka malah menjadikan ini sebagai salah satu dari banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah yang disebut Abe. Jadi yang ada hanyalah harapan bahwa hal seperti itu setidaknya akan mengganggu musuh.
Tapi dari nada suara Minos, pertemuan dengan sage spiritual yang dimaksud tidak akan memiliki efek praktis. Mereka mencari sesuatu yang saya tidak bisa ikut serta dalam pencariannya. Minos berkata, tanpa menyebutkan bahwa itu adalah benda yang ada di kerajaan tata ruang karena dia telah berjanji untuk tidak membicarakannya dengan orang lain. Ruth tidak mengerti, tapi Minos segera menjelaskan. Singkatnya, saya tidak bisa ikut serta dalam pencarian. Kalau tidak, saya akan terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan. Jadi saya harus menolak membantu organisasi orang itu menemukan apa yang dia cari. Saya tidak bisa mendapatkan kesepakatan. Begitu. Keluh Abi, tapi mengingat banyaknya front yang mereka hadapi, kehilangan kemungkinan bukanlah akhir dari dunia bagi mereka. Kamu benar-benar tidak bisa? Gloria bertanya. Minos menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Jika aku menandatangani kesepakatan dengan pria itu, aku harus memberikan peta itu kepada kelompok mereka, memberikan di piring perak sesuatu yang sangat berharga yang telah bersamaku selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk memperingatkan istri-istrinya tentang bahaya yang mungkin terjadi selama perjalanannya yang akan datang ke Flaming Empire. Tetapi saya mendapat petunjuk bahwa Abe mungkin akan mencoba bertindak melawan kita pada perjalanan saya berikutnya. Begitukah? Dan apa yang akan kita lakukan? Abi menanyainya. Kita tidak bisa pergi ke Flaming Empire bersama-sama dengan ancaman itu. Jadi aku juga harus memanggil semua orang yang berasal dari Sekte Awan Abu-Abu dan 3 negara bagian yang merupakan musuh keluarga Edwardstone ke Kota Kering. Musuh mungkin akan mencoba melakukan sesuatu terhadap ibu kota kita selama aku tidak ada. Dia menyelesaikannya, merasa bahwa meskipun berbahaya, kemungkinannya menguntungkannya. Dia tidak tahu bagaimana Abe akan menyerang, tapi dia bisa melakukan perjalanan secara virtual ke medan perang tanpa meninggalkan jejak. Jadi musuh mempunyai waktu paling lama 2 hari untuk bertindak melawannya, bahkan mempertimbangkan pesan instan. Dengan begitu, Minos sudah memikirkan bagaimana mempersiapkan wilayahnya tanpa dia selama periode itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1390 masalah sulit dipecahkan. 3 minggu setelah bertemu dengan sage spiritual Kekaisaran Timur, Minos sekali lagi berangkat ke medan perang di Kekaisaran Flaming. Dia telah melakukan apa yang dia bisa untuk memperkuat pertahanan ibu kotanya sebelum pergi, serta menunggu selama mungkin. Tapi dia tidak bisa menunggu selamanya. Menyelesaikan situasi Sekte Awan Abu-Abu adalah cara tercepat baginya untuk menyelesaikan masalah dengan Abe. Karena tidak melakukan apapun dan tinggal di Kota Kering tidak akan membantunya, Minos pergi setelah mengambil tindakan sebanyak mungkin tetapi bersiap untuk melakukan perjalanan ini secepat mungkin. Dia tahu musuh akan menyerang. Dengan begitu dia muncul di medan perang, dia bermaksud melakukan tugasnya dengan cepat dan pergi tanpa terlalu peduli untuk membantu pasukannya di kerajaan itu membersihkan medan perang. Jadi, tanpa Abe sadari, Minos hampir tiba di sekitar medan perang antara kedua organisasi tersebut, tempat dia memerintahkan Sekte Awan Abu-Abu untuk membangun pelabuhan teleportasi. Waktunya mulai bekerja. Pemimpin regional ini memikirkannya sebelum memasuki pelabuhan teleportasi terakhir di sebuah kota di bagian tengah Flaming Empire. Sepertinya dia akhirnya akan bertindak, pikir sage spiritual Kekaisaran Timur sambil memperhatikan kelompok Abe, mengetahui bahwa Minos sekali lagi berangkat ke Kekaisaran Flaming. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Mungkin orang itu telah mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikan Abe. Dia khawatir. Demi kepentingan masyarakat yang diwakilinya, konflik Abe dan Minos bertahan lama agar mereka punya cukup waktu untuk menemukan peta yang mereka cari. Jadi, hanya karena pria ini bertindak untuk menjamin kelangsungan hidup Abe bukan berarti dia ingin Minos kalah. Sebaliknya, hal terbaik bagi pria ini dan orang-orang yang diwakilinya adalah Abe dan Minos tetap menemui jalan buntu. Dengan cara ini, dia tidak ingin Abe melenyapkan Kota Kering hari ini. Dia sudah tahu kalau perkataan Minos memang benar. Asalnya, dalam kunjungannya ke ibu kota kerajaan ombak tersebut, ia memang sempat mengidentifikasi tanda-tanda adanya dimensi alternatif di kawasan tersebut. Dimensi ini runtuh setelah warisan Dewi Kehidupan selesai. Tetap saja, faktanya memang ada hal seperti itu sebelumnya. Sayangnya pria ini, meskipun dia memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi bahwa ada sesuatu di area di bawah istana kerajaan itu, dia tidak dapat menentukan tanggal dimensi seperti itu. Dan dengan itu, dia tertipu oleh kebohongan kecil Minos. Masih perlu waktu sebelum kita menemukan semua kemungkinan warisan di wilayah ini. Dan kita harus menemukan orang yang cocok untuk memasuki kantong ruang itu. Dia memperkirakan situasi kelompoknya akan sama setidaknya untuk beberapa bulan. Bahkan mempertimbangkan kemampuan mereka untuk bertindak. Menemukan lokasi peninggalan tidaklah mudah, bahkan bagi orang yang memiliki keterampilan manipulasi ruang. Hal ini karena, ketika aktif, warisan di dimensi alternatif dapat menyembunyikan sinyal yang biasanya dipancarkan oleh deformasi spasial. Itu juga salah satu alasan mengapa kerajaan tata ruang sulit ditemukan. Namun selain kendala dalam mencari lokasi benda seperti ini,
ada juga keterbatasan terkait hal tersebut. Itu karena, secara umum, warisan tidak dapat diakses oleh penggarap tingkat tinggi. Biasanya orang yang meninggalkan warisan memikirkan sesuatu yang disebut warisan. Namun hal ini tidak akan diingat sebagaimana mestinya atau dilakukan secara tepat oleh orang-orang yang telah melewati tahap pertumbuhan terbaiknya. Jadi ada batasan usia untuk mengakses domain tersebut dengan aman, sesuatu yang sulit diabaikan oleh para ahli tingkat tinggi. Kultivasi bisa cepat pada awalnya ketika seseorang memiliki masa muda, bakat yang baik, sumber daya, dan tantangan. Namun ketika seseorang semakin kuat, ia tidak hanya akan mengalami lebih sedikit tantangan, namun ia juga akan bertambah tua dan kehilangan waktu terbaik untuk berkultivasi. Talenta tidak lagi mampu merespons secara maksimal karena dua kemunduran tersebut. Akibatnya, akan terjadi penurunan kecepatan budidaya, yang juga dapat mempengaruhi akses sumber daya individu tersebut. Seseorang yang bertarung lebih banyak dapat menemukan sumber daya yang lebih baik dan menaklukkan item lawan. Namun, di sisi lain, begitu usianya tiba, kultivator akan berkultivasi lebih lambat pada tahapnya. Artinya, mereka akan lebih terbatas pada wilayah budidaya tersebut dan tidak dapat lagi bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melangkah lebih jauh. Akibat dari siklus negatif ini adalah apa yang mungkin terlihat di wilayah utara sebelum munculnya dataran hitam, di mana para pembudidaya tidak berevolusi setelah mencapai tahap ke-6. Hal yang sama dapat dilihat di Flaming Empire, di mana hanya Harold yang mencapai tahap ke-9. Oleh karena itu, kelompok sage spiritual itu membutuhkan orang-orang muda, yaitu orang-orang yang lebih lemah, untuk menjelajah ke wilayah unik yang mungkin ada di wilayah utara ini. Karena hal ini berisiko dan tidak terlalu efisien, terdapat risiko bahwa segala sesuatunya tidak akan terselesaikan dalam waktu singkat, meskipun mereka mengetahui lokasi peninggalan tersebut. Makanya pakar ini khawatir dengan berlanjutnya konflik Minos dan AB. Sementara itu, di sekitar kerajaan Dataran Hitam, istri Minos dan banyak penggarap kuat dari negara bagian ini bersiaga di kota kering. Karena kelompok Minos tahu bahwa musuh akan mengancam mereka dengan cara tertentu setelah kepergiannya untuk berperang di Flaming Empire, semua orang sudah bersiap untuk konflik. Hanya layanan penting yang berfungsi di ibu kota. Pada saat yang sama, sebagian penduduk telah diarahkan ke lokasi yang lebih aman yang dibangun untuk melakukan serangan. Pada saat yang sama, jumlah tentara di jalanan dan sekitar kota ini tinggi, dengan beberapa spesialis ditempatkan di seluruh kota besar ini. Pasukan monster berada di area hijau, menunggu sinyal untuk berangkat melawan musuh, sementara banyak sekutu bersembunyi di terowongan dan area bawah tanah. Mereka tidak dapat menunjukkan persiapan mereka kepada musuh, sehingga banyak dari pasukan ini bersembunyi di sekitar ibu kota dan kawasan kota di sana. Abby, Ruth, dan Gloria sedang bersama dengan beberapa kelompok ini, bersenjata lengkap menunggu serangan. Namun meski situasi saat ini agak buruk bagi pihak mereka, yang tidak memiliki kekuatan utama saat ini, mereka tidak takut. Sarah berada di kerajaan tata ruang, sementara masing-masing dari mereka telah berperang jauh dari Minos selama bertahun-tahun. Karena itu, mereka semua bersiap untuk momen ini dan secara alami memimpin orang-orang yang hadir. Di antaranya adalah utusan dari Sekte Awan Abu-Abu, Gereja dan Majelis Vogel, orang suci spiritual, dan kaisar spiritual tingkat tinggi. Tapi kali ini, bahkan Gavin berdiri untuk berpartisipasi dalam kemungkinan pertempuran di area sekitar, bahkan mempertimbangkan bahaya dari sekte pembunuh suci yang menemukannya di tempat ini. Minos sudah bertindak melawan orang-orang itu, jadi kupikir dengan menunjukkan diriku hanya akan menghasilkan sedikit perubahan. Orang suci spiritual level 71 ini merenungkan hal itu. Kami mungkin akan memikat para pemimpin organisasi ke sini, tetapi Sekte Awan Abu-Abu akan mengirim anggota ke sini setelah perang selesai. Bagaimanapun, kita akan terus mendapat masalah dengan para bajingan itu. Matanya menajam saat dia berdiri di samping kelompok Abby, menunggu saat yang menentukan.